Sedikit Pak, agenda hari ini seperti apa Pak izin? Ya, agenda hari ini adalah kita mengadakan ngopi, ngobrol perkara intoleransi untuk memberikan wawasan bahwa sikap-sikap intoleransi itu nanti akan bisa berkembang menjadi radikalisme dan radikalisme bisa berkembang menjadi terorisme. Nah, maka dari itu rekan-rekan harus mewaspadai karena sikap intoleransi ini sekarang sudah masuk ke dalam kehidupan politik, sudah masuk ke dalam kehidupan yang berkedok agama. Nah, agama ini pun juga sudah masuk kepada dengan kedok politik berkedok agama yang sesungguhnya bukan untuk memperjuangkan agama tapi justru untuk memperjuangkan kekuasaan. Jangan sampai dalam hal ini Indonesia terjebak seperti negeri di Timur Tengah. Kita belajar sejarah tapi kita tidak pernah belajar sejarah. Di sini kita sama-sama untuk mewaspadai gerakan ini, jangan sampai Indonesia nanti seperti di Timur Tengah. Itu. Izin Pak dari perwakilan mantan MII yang sekarang sudah kembali bergabung dengan NKRI Pak ya, berhijrah. Izin Pak sedikit Pak, bisa diceritakan sebenarnya yang dinamakan pola seperti yang tadi disebutkan dalam diskusi radikalis dan intoleransi, terutama Bapak sebagai salah seorang mantan anggota NII, sebetulnya ini type-nya apa Pak? Apakah hanya cuci otak saja atau sampai ke membuat suatu narasi penggiringan opini sehingga bisa merubah sikap dan tabiat sehingga bisa menimbulkan intoleransi itu sendiri Pak? Izin Pak, mohon penjelasannya. Ya, pada intinya gerakan yang berbahaya dari mereka adalah cuci otak, cara merekrut. Rekrutmen yang dilakukan adalah dengan cara bisnis satu persatu atau orang per orang. Jadi ini yang paling berbahaya dan ini yang sulit ditangkal. Nah, penggiringan dilakukan melalui mengeksploitasi ayat-ayat yang ayat-ayat itu sebenarnya dimaknai oleh kami dulu atau mereka sekarang ini dengan cara tekstual. Jadi tidak makna yang sebenarnya yang lebih dalam lagi. Jadi memang nanti harusnya ini kan para ulama untuk melakukan pembenahan pada tafsir yang berkaitan dengan jihad, yang berkaitan dengan hijrah. Nah ini mungkin nanti ke depan kita akan gerakan itu. Perlukah adanya instansi-instansi terkait, terutama contoh seperti yang disebutkan juga dalam diskusi tadi, peranan BNPT ataupun peranan lembaga-lembaga khususnya dalam hal merubah polarisasi penggiringan opini sehingga bisa menjadi sebuah anggota gerakan dari intoleran itu sendiri Pak izin. Ya semestinya yang dilakukan oleh pemerintah atau taruhlah badan apapun itu namanya, yaitu mempersiapkan dai-dai yang nasionalis, dai-dai yang betul-betul mengerti tentang Al-Quran sebagai petunjuk yang menjadikan rahmat bagi alam semesta. Itu yang semestinya dipersiapkan. Sebetulnya secara strategis Abah Anton ini sudah mempersiapkan dengan bahasa dai kamtipmas yang dipersiapkan seperti itu. Namun ini kan harus ada ada politiknya dari pemerintah untuk menguatkan ini bagaimana. Nah mungkin nanti dengan Abah Anton pemerintah bisa diskusi lebih jauh ya untuk bisa mewujudkan dai kamtipmas ini di seluruh Nusantara. Sebetulnya sudah ada programnya seperti itu. Nah dai-dai yang masuk di BUMN atau di mana sebetulnya dai-dai yang sudah dipersiapkan semestinya oleh pemerintah dengan baik. Tentunya tadi kolaborasi dengan gerakan-gerakan yang seperti Abah Anton. Oke, izin Pak dari perwakilan pengusaha dan juga salah satu ormas Pak, melihat adanya urgensi dari pentingnya agenda ngopi ini, terutama
ini membahas tentang bahaya laten dari intoleransi terutama bagi persatuan dan kesatuan NKRI. Bapak melihat sebagai salah satu peranan yang notabene turut membantu sendi terutama perekonomian di negara ini, Pak. Apa sih yang menjadi maslahat ataupun urgensi terutama sehingga dari pihak perwakilan pengusaha yang ikut hadir hari ini, Bapak menganggap bahwasanya agenda-agenda seperti ini penting, Pak? Baik, pertemuan ini saya mengapresiasi sekali SPK satu konsep apa. Menurut secara pribadi saya sangat apresiasi bahwa pertemuan ini sangat-sangat penting untuk bisa disosialisasi ke banyak masyarakat. Dan saya sendiri ini adalah merupakan suatu usaha untuk perdamaian untuk kepentingan bangsa kita. Itu aja intinya. Oke, Pak ya. Izin Pak, sebagai terakhir perwakilan dari salah satu ormas juga Pak ya, terutama salah satu suku ya Pak ya. Pak bisa melihat perpecahan itu juga bisa timbul bukan hanya intoleransi tapi juga sensitivitas suku. Nah, Bapak melihat sebagai salah satu ketua umum dari salah satu suku di Sumatera Utara yaitu Batak, Bapak melihat bagaimana urgensinya sehingga intoleran ini bisa masuk juga maksudnya bisa dicegah masuk ke setiap suku-suku karena kan intoleransi ini tidak mengenal suku, Pak. Bapak melihatnya bagaimana caranya mempersatukan sehingga persatuan dan kesatuan NKRI ini tidak dirusak bahkan tidak sampai menjamah ke grassroots, izin Pak. Terima kasih. Kalau saya secara pribadi aktivitas ini sudah sering saya lakukan ikut dengan Pak Padir dan saya mendukung kegiatan-kegiatan ini. Jadi kita juga sebagai masyarakat komunitas dari Tapak ini diharapkan juga memang ini harus mereka ikut mendengar atau mensiasati bagaimana caranya supaya anak dan cucu ke depan itu tidak terkontaminasi dengan radikal ini. Tugas kita. Jadi kalau kita orang Batak itu mungkin itu agak sulit mereka masuk ke kita ke komunitas Batak itu ya karena ada kekuatan tersendiri di Batak itu menepis kaum radikal itu. Oke. Seperti itu. Sebagai pertanyaan pamungkas nih, Pak Dirjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan, Bapak kan juga dulu sempat ditugaskan sebagai Kapolda Jabar, Pak, dan sekarang Bapak setelah memasuki masa purna bakti dan Bapak sekarang sebagai Ketua Dewan Pembina, Pak ya. Nah, Bapak melihat daripada yayasan ini sendiri, Yayasan Amal Bakti Sahabat Madani atau Yasmin itu sendiri, Pak, sampai sejauh ini kan tadi terkait pembahasan kita juga Bapak dan organisasi serta yayasan Bapak akan mengadakan agenda-agenda besar yang notabene turut menciptakan kondusivitas terutama untuk mencegah intoleransi itu sendiri makin merebak di Indonesia ini, di NKRI ini. Apa yang menjadi vital signs atau tanda yang paling penting sehingga organisasi Yasmin ini bisa terus menggemakan nasionalisme dan gerakan anti intoleransi ini, Pak? Izin, Pak. Terutama di Jabar, karena Jabar ini dalam 2 dasawarsa terakhir ini merupakan provinsi terintoleran di Indonesia. Makanya di sini Yasmin baik melalui gerakan siar maupun penggalangan kepada grassroots ya akan terus bergerak. Ya salah satu yaitu dengan membagikan buku Iqra. Nah ini salah satu gerakannya. Tetapi masih banyak gerakan-gerakan yang lain yang akan kita lakukan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini karena seandainya saya sebutkan di sini ini adalah untuk mengantisipasi gerakan-gerakan anti radikal dan anti intoleran. Tetapi pada intinya kami sudah membuat struktur dan di jajaran kami pun juga sudah masuk yaitu para mantan NII yang sudah sadar kepangkuan NKRI. Sehingga di sini nanti
untuk menghadapi mereka adalah dihadapi juga oleh para mantan NII. Dan di sini mereka siap juga bukan hanya berjihad untuk tim anti intoleran, tetapi mereka juga siap berjihad untuk NKRI agar NKRI tetap utuh, agar NKRI tetap berdiri sampai kapanpun juga. Karena salah satu agenda mereka yaitu ingin merebut kekuasaan NKRI itu sendiri. Dan kami di sini berusaha untuk tetap mempertahankan NKRI, dibantu dengan para mantan NII. Ini yang akan kami lakukan baik secara silent maupun secara terbuka. Namun yang secara silent, mohon maaf, tidak bisa saya sebutkan, karena kalau saya sebutkan nanti gerakan kita terbaca. Sementara mereka sendiri mengadakan gerakan silent, ya, kita pun juga mengadakan gerakan silent. Harapan ke depan Pak dengan adanya agenda seperti ini serta untuk pergerakan terutama Yasmin dan juga gerakan silent ini Pak, apa harapan ke depan Pak? Ya, mohon dukungan dari semua pihak, terutama dukungan logistik, dan mohon disadari dalam tanda petik untuk menghadapi gerakan mereka yang sudah terorganisir baik nasional maupun internasional hanya bisa dihadapi oleh salah satunya adalah para mantan, karena mereka sendiri pernah menjadi korban sehingga mereka tahu persis apa yang harus dilakukan. Mereka sendiri pernah merekrut orang, mereka sendiri pernah mempunyai target-target tertentu, dan sekarang mereka sadar ingin menebus dosa. Nah, dengan menebus dosa ini, ya, saya yakin gerakan kami akan berhasil karena yang kami gunakan juga adalah mantan-mantan dari mereka. Ini yang optimisme kami. Jadi kami mohon dukungan dari semua masyarakat Indonesia, baik dukungan moral, apalagi dukungan material. Oke, Pak, dari perwakilan mantan NII, Pak, apa yang menjadi harapan Bapak? Seperti tadi dikatakan Pak atau kalian merekrut mantan-mantan yang sudah bergerak untuk intoleransi itu sendiri. Nah, Bapak sebagai salah satu ya Pak yang sudah kembali ke tanah air ini, sudah memiliki pola pikir atau blueprint pemikiran yang sesuai dengan Pancasila dan berbagai sendi kehidupan di berbangsa ini. Izin Pak. Ya, kalau harapan kami hanya satu, bagaimana Indonesia ini dalam kondisi aman, sejahtera, adil, makmur. Intinya seperti itu.